Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga, berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah, setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan.
Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam ibadah online. Tidak terasa bahwa kita sudah memasuki akhir tahun 2020. Banyak hal yang terjadi di sepanjang kehidupan kita ini di tahun 2020. Maka dari itu pada pagi hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk kita mau mensyukuri apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita mau belajar bahwa dalam kondisi apapun kita mau tetap memiliki hati yang bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan Dia. Ini setiap kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan belajar Tuhan Yesus untuk bersyukur Tuhan. Bersyukur atas segala apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat
mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Dengan segenap hatimu katakan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, syukur Bapa. Terima kasih Tuhan, syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa.
bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan yang begitu besar Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada Tuhan sampai saat ini, semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan seumur hidup kami Tuhan, kami hanya mau menyanyikan pujian-pujian bagi-Mu. Kami mau bersorak Tuhan bagi nama-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan untuk kami sembah Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Lebih lagi kita mau bernyanyi buat Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, seperti yang ada padamu, seperti yang ada padamu. Haleluya. Biar segala pujian Tuhan, segala hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Allah kami yang baik, Allah kami yang maha kuasa, Allah kami yang berkuasa atas setiap masalah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau lebih lagi buat Engkau. Katakan amin. Haleluya. Biar pada hari ini kita mau bersyukur kembali kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik.
syukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Lagi katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan, for the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sama-sama kita mempersiapkan hati, kita mau siapkan telinga kita untuk kebenaran firman Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil dia Yesus, oh Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Setiap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Setiap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah segala pujian dan hormat Tuhan hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan Yesus. Kalau kembali lagi Tuhan kami boleh beribadah Tuhan. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Minggu pagi hari ini kita ketemu kembali. Dan saya berharap semua jemaat dalam keadaan baik-baik saja, penuh sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga.
Pagi hari ini kita akan membahas satu tema dalam firman Tuhan yang saya sampaikan, yaitu merdeka secara finansial. Merdeka secara finansial. Kekasih-kekasih Tuhan, tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa virus corona yang dimulai dengan adanya di Wuhan bulan Januari 2020 itu mengubah semua tatanan kehidupan manusia. Bukan hanya di negara Indonesia, tapi seluruh dunia terdampak adanya. Banyak orang tidak pernah menyangka dengan adanya virus corona ini akan mengadakan satu keadaan ekonomi yang porak-poranda. Sampai hari ini kita melihat ada banyak orang yang terpuruk secara ekonomi, banyak yang ter-PHK, banyak orang yang dirumahkan, bisnisnya hancur dan lain sebagainya. Nah, tapi pagi hari ini kita ada satu kabar bahagia lewat firman Tuhan. Ya, sekalipun situasi kondisi yang kita lihat, kita dengar, yang kita alami mungkin kurang mengenakkan kita, ya. Tapi ada satu firman Tuhan yang menguatkan kita semua di dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Di sana dikatakan, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak pernah hilang. Jadi saudara, di dalam kekristenan, di dalam orang-orang yang percaya, ada satu janji Tuhan. Bahwa sekalipun situasi kondisinya tidak baik secara yang kita lihat, kita rasakan. Tapi firman Tuhan, janji Tuhan mengatakan masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak pernah hilang. Bahkan Yeremia 29:11, firman Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, nasib buruk, nasib sial. Tapi masa depan yang baik, hari depan yang penuh dengan harapan. Karena itu pagi hari ini, saudara, kita akan membahas satu contoh di dalam Alkitab kita. Di mana ada seorang janda nabi, di mana waktu itu dia juga tidak pernah menyangka hidup dalam zona nyaman, tapi akhirnya terpuruk secara ekonomi. Mari kita lihat bacaan kita pada pagi hari ini di dalam 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Perikopnya berjudul minyak seorang janda. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7, firman Tuhan berkata demikian. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Amin. Berbahagia dalam firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari.
Saudara, dari cerita ini kita bisa melihat, rupanya janda nabi ini tidak siap bersama keluarganya. Mereka hidup dalam zona nyaman mungkin dalam tanda petik. Tapi ketika suaminya, hamba Nabi itu meninggal dunia, mereka kalang kabut. Ya, mungkin karena tidak siap dengan situasi kondisi seperti itu, dia tidak pernah menduga kalau mungkin suaminya itu meninggal. Sehingga dikatakan sampai hutangnya begitu banyak dan dia nggak bisa bayar hutang. Dan dikatakan di situ bahwa anak-anaknya, kedua anaknya tadi dikatakan akan dipakai sebagai pembayar hutang. 2 orang anaknya akan diambil oleh penagih hutang untuk dijadikan budak. Nah, saudara, di sini kita bisa lihat bahwa janda nabi itu begitu ketakutan, khawatir dengan anak-anaknya, dengan masa depannya. Tapi hari ini kita belajar bahwa akhir dari kisah ini kita bisa melihat bahwa janda nabi itu bisa merdeka secara finansial. Nah, karena itu pagi ini kita akan belajar lewat firman Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan supaya kita juga hari-hari ini, saudara yang mungkin terpuruk dengan adanya virus corona ini, kita bisa bangkit dari keadaan kita bisa merdeka secara finansial. Ada beberapa hal yang Tuhan ajarkan lewat firman Tuhan ini. Ada 3 T yang Tuhan ajarkan lewat firman Tuhan ini. T yang pertama yang dilakukan oleh janda nabi ini sehingga dia bisa merdeka secara finansial, yaitu trust your potential. Trust your potential. Di mana ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Kekasih Tuhan, ketika janda nabi ini melaporkan keadaannya kepada Nabi Elisa, saudara, yang ditanyakan oleh Nabi Elisa saat itu adalah apa yang kau punya. Ya. Saudara, Tuhan tidak pernah menanyakan kepada kita apa yang gak kita punya. Apa yang kita punya. Ya. Memang seringkali saudara ketika kita ditanya seperti itu, jawaban kita ini persis seperti janda nabi ini. Aku gak punya apa-apa, katakan. Aku cuma punya sedikit minyak dalam buli-buli. Ya. Mungkin dalam pikiran si janda nabi ini, apa gunanya? Apa artinya? Sedikit minyak dalam buli-buli untuk membayar hutangku. Untuk membayar hutang yang begitu besar, di mana dia harus membayar hutangnya itu, kalau dia tidak bisa membayar, maka kedua anaknya akan diambil oleh penagih hutang dan dijadikan budak. Dia pikir, apa gunanya? Gak ada artinya. Saudara, seringkali kita lupa. Memang ketika apa yang menurut pikiran kita tidak ada artinya. Tapi kalau itu diserahkan kepada Tuhan, kalau itu ada di dalam Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi. Contoh misalnya, ketika murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, mereka dalam penginjilan, satu kali waktu itu ada 5.000 dikatakan laki-laki berkumpul, belum perempuan dan anak-anak. Hari sudah petang dan mereka sudah mungkin kelaparan dan tidak ada makan. Tuhan Yesus mengatakan pada mereka, beri dia makan. Mereka kasih makan. Tapi saudara, murid-murid berkata, nggak ada duit 200 dinar pun nggak cukup. Kalau mungkin ada, beli di mana gitu ya. Nah, terus mereka katakan, ini cuma ada anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya pikir mereka 5 roti 2 ikan. Memang saudara, kalau kita berpikir dengan logika, dengan pikiran kita, gak ada gunanya 5 roti 2 ikan. Tetapi ketika itu diserahkan kepada Tuhan, waktu itu ada di tangan Tuhan, dan Tuhan mengucap syukur, diserahkan dan diambil, dan dia mengucap syukur kepada Bapa di sorga, mujizat terjadi.
5 roti 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan anak-anak, diperkirakan 12.000 orang. Bahkan masih sisa 12 bakul, saudara. Kita lihat contoh lagi. Ketika Musa memimpin bangsa Israel, ketika Musa dipintakan untuk membawa Israel ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ketika mereka menghadapi Laut Teberau, Musa dan bangsa Israel tidak bisa melewati. Karena Laut Teberau begitu lebar, begitu luas. Arusnya begitu deras. Tidak ada kapal yang bisa membawa mereka, perahu atau sekalipun yang bisa mereka menyeberang. Bahkan mereka sedang dikejar oleh Firaun dengan 600 kereta berkudanya. Dalam keadaan panik seperti itu, ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan bertanya kepada Musa, Musa, apa yang kau punya, Musa? Musa menjawab, aku cuma punya tongkat, sebuah tongkat kayu. Mungkin dalam hati Musa, apa artinya tongkat ini? Tapi ketika itu di tangan Tuhan, diserang kepada Tuhan, Tuhan berkata, oke, sekarang pukulkan tongkatmu di Laut Teberau. Maka ketika Musa taat dan memukulkan tongkat di Laut Teberau terbelah menjadi 2. Dan akhirnya mereka, semua bangsa Israel bisa menyeberang melewati Laut Teberau itu di daratan yang kering. Saudara, demikian juga hari-hari ini. Saudara, Tuhan mau di dalam keadaan keterpurukan saudara. Mungkin ada di antara saudara yang sedang hari-hari ini secara ekonomi terpuruk. Ya, mungkin saudara sudah belajar. Banyak orang ikut seminar-seminar tentang keuangan, bagaimana merdeka secara ekonomi. Bayarnya begitu mahal. Tapi ketika ikut seminar yang didapat apa? Cuma kulit-kulitnya saja. Dan harus mengikuti seminar seri kedua, seri ketiga dan sebagainya. Itu pun tidak semua diberitahu. Bagaimana rahasianya supaya merdeka secara finansial. Tapi hari ini kita belajar firman Tuhan mengajarkan kepada kita secara gratis. Bahkan ini sudah ditulis oleh Tuhan ribuan tahun yang lalu. Di mana dia mengajarkan trust your potential. Percayai potensi yang ada pada saudara. Saya percaya setiap kita ini pasti punya satu potensi. Satu talenta, satu karunia. Minimal satu lah. Nah, itu yang memang harus kita gali, kita temukan. Setelah kita gali, kita temukan, maksimalkan potensi itu. Nah, banyak orang kadang-kadang di dalam kehidupan ini, dia tidak menyadari kalau dia punya potensi. Memang saudara, seringkali potensi itu bisa muncul ketika dalam situasi yang terdesak. Ketika dalam keadaan yang kepepet dalam bahasa Jawanya, baru kadang-kadang kita baru menyadari kalau kita punya potensi itu. Saya ingat saudara ketika saya masih kecil, waktu itu saya trauma dengan yang namanya anjing, ya, karena kakak saya ini pernah digigit anjing, ya. Waktu bersama dengan saya naik sepeda. Nah, saya trauma dengan anjing. Satu kali ketika saya masih kecil itu bermain-main di kantor gubernuran. Di kantor gubernuran itu, di sana ada selokan, ya kira-kira lebarnya 2,5 sampai 3 meter, ya 2 meter, 2,5 meter lah. Walaupun ada air tapi tidak terlalu banyak. Nah, ketika saya main-main di situ, rupanya ada anjing, ya, yang ada di lokasi itu. Padahal saya sudah dikasih tahu sama teman-teman, lain kali jangan lari kalau ketemu anjing, karena kalau kamu lari malah dikejar, malah digigit. Jongkok saja, nanti anjingnya takut, gitu ya. Maka ketika ada anjing waktu itu, saya ingat perkataan teman-teman. Waduh, jongkok aja lah. Entah saya jongkok, saudara. Saya jongkok, saya tunggu, saya pikir anjingnya takut. Ini ternyata anjingnya nggak takut, saudara. Malah anjingnya mendatangi saya. Makin lama makin dekat, makin lama, wah saya takut. Akhirnya saya lari. Ketika saya memang betul dikejar oleh anjing itu. Ketika saya dikejar oleh anjing itu, wah saya dengan sekuat tenaga, semampu saya, gimana saya menghindari supaya saya tidak tergigit oleh anjing itu. Nah waktu itu ada selokan kan, 2 meter, 2,5 meter. Saya tidak tahu punya kemampuan dari mana, tiba-tiba saya bisa meloncat, bus, melewati selokan. Dan anjing itu nggak bisa, dia berhenti di situ, dia menggonggong.
Wah, saya setelah di seberang itu, saya dengan napas lega, saya ambil napas sambil meredak gitu. Baru ketika saya diam, saya merenung. Kok bisa ya? Kok bisa saya loncat tadi loh, 2 meter setengah. Padahal mungkin kalau dalam keadaan sadar, keadaan biasa, saya nggak mungkin bisa loncat itu, pasti masuk di dalam selokan itu. Nah itu yang namanya potensi. Nah seringkali potensi itu muncul dalam keadaan terdesak. Nah dalam kehidupan kita pun, mari saudara hari-hari ini, ya, kalau mungkin keadaan suami kita sedang terpuruk secara ekonomi, mungkin besinya sedang turun. Nah inilah saatnya istri, anak-anak semua bergerak, menolong supaya tetap bisa survive di dalam keluarga ini. Dan yang penting apa? Gali potensi. Ya gali potensi. Saya percaya setiap orang pasti punya. Ini pun saya alami, saudara. Ketika masa pandemi mulai bulan Maret ya 2020, itu kan gereja semua tutup, lockdown. Tidak ada gereja yang buka. Dan semua pelayanan di gereja-gereja dibatalkan. Ya, demikian juga dengan gereja kami nggak bisa buka. Nah rupanya dalam perjalanan waktu, kebutuhan terus berjalan, ya pemasukan tidak ada, ya saudara. Akhirnya waktu itu istri saya ini kan bisa masak, dia anak tertua. Dan adik-adiknya itu dia bilang, Cik D, tolong masakannya mama. Ya, di mereka kangen dengan mereka karena mamanya udah meninggal. Nah, kebetulan istri saya bisa memasak itu, lantas dimasakkan. Nah, ketika dimasak, nah rupanya mereka senang. Katanya mereka pesan, tapi lama-lama kan ya sungkan kalau minta terus. Gini deh, aku tak beli aja. Nah ketika itu muncul ide dari anak saya yang paling kecil. Dia katakan, "Ma, naik gitu dijual saja, Ma." Ya, kita pasarkan saja. Akhirnya saudara singkat cerita oleh anak-anak saya dipasarkan dan terbentuklah yang disebut dapur Cik D. Ya. Dan saudara memang dahsyat Tuhan itu. Dan kami cuma buka PO Jumat dan Sabtu saja. Tapi saudara dalam Jumat dan Sabtu itu semua, saya termasuk istri, anak menantu saya juga, ya, calon menantu juga gotong royong mengerjakan dapur Cik D ini dan luar biasa saudara. Terberkati, ya kami sungguh terberkati. Dan bahkan sampai sekarang ini dimasukkan di Instagram, followernya mungkin sudah 4 bulan ini 4.000 lebih. Saudara. Dahsyat. Tapi sangat diberkati Tuhan. Ya. Ayo tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Karena itu hari ini kita belajar yang pertama, dalam situasi kondisi yang terpuruk, dalam keadaan yang mungkin secara ekonomi tidak secara bagus, saudara, mari gali potensi yang ada. Ibu-ibu, anak semua. Mungkin yang bisa bikin kue, mungkin yang bisa masak, mungkin saudara yang punya kemampuan untuk mungkin senang dengan utak-utik sepeda motor, bisa buka servis sepeda motor dan lain sebagainya. Gali potensi itu dan kembangkan, maksimalkan. Saya percaya itu akan membuat kita akan merdeka secara finansial. Itu yang pertama. Tapi yang kedua yang Tuhan ajarkan pada kita yaitu think big. Berpikirlah besar. Ya. Tuhan mau kita itu berpikir besar. Jangan yang kecil-kecil, yang remeh-remeh. Karena apa? Karena kita punya Allah yang besar. Coba lihat bacaan kita tadi di dalam 2 Raja-Raja pasal 4, ayatnya yang 3. Ya. Ayat yang ketiga, di situ firman Tuhan berkata begini. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Saudara, firman Tuhan tidak membatasi seberapa banyak bejana yang harus kita pinjam. Dikatakan di situ diserahkan sepenuhnya kepada janda Nabi itu. Tetapi ada yang di warning oleh Nabi itu, dikatakan jangan terlalu sedikit. Nah saudara, mari kita hari ini berandai-andai. Seandainya janda Nabi itu ketika diperintahkan untuk meminjam bejana dari tetangganya itu dia pinjam 100 bejana. Maka sesuai firman Tuhan yang dikatakan
setelah dia pinjam 100 misalnya, kemudian dibawa masuk ke rumah, pintunya ditutup, minyak dituangkan. Dia berkata kepada anaknya, bejana pertama penuh, dibawa samping, bejana 2 disiapkan, dituang lagi. Lantas terus itu dilakukan sampai bejana yang ke-99. Nah setelah 99 dia tanya bejana yang ke-100 diisi lagi. Waktu si ibunya tanya sananya, coba bejana 1 lagi. Anaknya bilang sudah enggak ada lagi bejana, sudah habis Bu. Maka minyak itu lantas berhenti mengalir. Coba kita berandai, seandainya janda dan anak itu pinjam 200 bejana. Saya percaya ketika bejana pertama, kedua sampai 199 diisi pada bejana yang 200, akan berhenti 200. Kalau misalnya dia pinjam 500 bejana, saya percaya pada bejana yang 500 baru akan berhenti, 501 enggak ada lagi. Kalau dia pinjam 1000 bejana, saya percaya pada 1001 bejana, yang ke 1001 bejana, minyak itu akan berhenti mengalir. Nah, karena itu hari ini kita belajar, saudara, Tuhan ingin kita berpikir besar karena kita punya Allah yang besar. Setuju katakan amin. Nah karena itu mungkin saudara ingin yang hari-hari ini mungkin sedang terpuruk ingin pulih secara ekonomi. Mungkin saudara yang selama ini ngontrak rumah, aku pengen punya rumah sendirilah. Masa ngontrak terus ya. Mungkin saudara punya jabatan, cuma dikatakan yang biasa-biasa saja. Aku pengen jadi manajer lah. Boleh-boleh saja. Tidak ada yang larang saudara. Tapi harus ingat, ketika kita punya think big, berpikir besar, tentu ada harga yang harus saudara bayar. Ya kalau misalnya, kalau kita mau bikin kandang ayam, misalnya tidak perlu pakai pondasi, katakanlah stros misalnya. Atau batu kali, nggak usah. Tapi kalau kita mau bikin bangunan 4 lantai, atau kita bikin hotel yang 16-20 lantai, maka makin tinggi, maka fondasinya harus makin dalam, makin kuat. Jadi Tuhan izinkan kita untuk kita boleh think big, berpikir besar, karena kita punya Allah yang besar. Tapi yang Tuhan mau adalah, kalau saudara berpikir besar, maka apakah kita sudah siap untuk membayar harganya? Itu penting. Ya. Jadi di sini Tuhan ingin mengajarkan kita di dalam kehidupan kita ini, Tuhan ingin kita berpikir besar karena kita punya Allah yang besar. Ya, jangan pikir yang kecil. Itu T yang kedua. Supaya kita bisa merdeka secara finansial. T yang ketiga yang terakhir yaitu take a step. Jadi yang pertama adalah trust your potential. Yang kedua think big, berpikir besar. Dan yang ketiga, take a step. Seperti yang diajarkan dalam firman Tuhan ayat yang keempat dan 5 dari 2 Raja-Raja pasal 4 tadi. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 4-5 firman Tuhan kata, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Jadi saudara, langkah yang ketiga, ambil langkah untuk mewujudkannya. Jika saudara tidak pernah mewujudkan apa yang jadi angan-angan kita, keinginan kita, kerinduan hati kita, yang tadi dikatakan think big itu sama juga bohong. Seperti orang mimpi di siang hari bolong, saudara. Ya. Ada satu pepatah yang mengatakan, perjalanan 1000 kilo itu dimulai dengan langkah yang pertama. Jadi kalau misalnya saudara punya kerinduan mau pergi ke Jakarta misalnya, punya keinginan ya nanti liburan Desember ini mau ke Jakarta, ke Bandung, mungkin kemana. Tapi kalau saudara tidak pernah melangkah, ya saudara tidak akan pernah sampai di situ. Ya. Seperti kalau ketika saya waktu punya anak masih kecil-kecil, seringkali ketika mau ke rumah mama saya di Lebak Arum, Kenjeran itu harus lewat di Taman Remaja Surabaya, THR itu. Nah situ ada jual kuda-kudaan kayu. Ya ada kuda-kudaan dari kayu. Nah anak-anak saya, Dedi belikan. Ya kuda-kuda kayu. Nah saya beli memang, bawa pulang. Wah mereka rebutan anak saya 3. Ketika mereka naik kuda-kudaan kayu, mereka goyang terus. Sampai berkeringat. Tapi yang gak kemana-mana saudara. Karena kuda-kudaan kayu cuma berhenti di tempat itu aja. Sampai capek ya nggak pernah berjalan, nggak pernah sampai.
Kemana-mana, tidak bergerak kemana-mana. Nah, dalam kehidupan kita diajarkan seperti janda Nabi ini, supaya kita bebas atau merdeka secara finansial, kita harus take a step, harus mengambil langkah untuk mewujudkannya. Ya. Seringkali saudara, ada banyak orang terpuruk secara finansial itu, karena apa? Karena besar pasak daripada tiang. Makanya, saudara, kalau hari-hari ini kita tahu dalam situasi kondisi seperti ini, maka kita harus ambil langkah. Ya. Kita harus ambil langkah di dalam keluarga, mungkin ke pengeluaran yang tidak perlu. Itu harus kita kepras. Ya. Tidak boleh ada pengeluaran yang tidak perlu. Yang mungkin biasa makan di luar, ya seminggu bisa 4-5 kali. Ya mungkin mulai kita kurangi seminggu sekali. Kenapa saudara? Karena begini. Menurut penglihatan saya, menurut apa yang saya amati, banyak orang itu yang mengalami kekurangan. Mereka terpuruk secara ekonomi karena apa? Karena mereka tidak mengelola keuangannya secara baik. Jadi bukan karena kurangnya penghasilan, bukan karena kurangnya pendapatan mereka, tapi karena uang yang didapat itu tidak dikelola dengan baik. Saya ingat saudara, ada satu teman, dia menyaksikan dari temannya bahwa dia seorang yang kalau nggak salah itu pimpinan yang tertinggi di satu lembaga kartu kredit, ya posisinya manajer area di dunia atau gimana begitu. Yang saya tahu, saya ingat itu gajinya 400 juta saudara. Ya. Sebulan itu gajinya 400 juta. Tapi katanya nggak cukup. Wah, saya berpikir 400 juta gajian gak cukup. Wah, ini apa bohong atau gak masuk akal ya, mana mungkin. Ya, saya pikir. Tapi ternyata betul saudara. 400 juta gak cukup buat dia. Dia katakan paling minimal harus 1 M baru cukup sebulan. Ternyata apa saudara? Kenapa sampai gak cukup? Karena dia itu gila bola. Jadi dia punya kesebelasan kesayangan. Kalau gak salah MU, kalau Manchester United. Jadi ketika MU itu bertanding di Liga Eropa, misalnya di mana mainnya, dia ke sana naik pesawat, ke sana nonton. Ya, nonton itu di lapangan, dia lihat di VVIP yang di depan dan nonton di situ. Nggak cukup lihat di televisi, dia harus lihat di lapangannya. Dia pergi ke situ. Nanti kalau tim ini pindah lagi bertanding di mana, dia pergi ke situ. Waduh, saudara. Itu yang membuat akhirnya nggak cukup. Ya, mungkin pulpennya saja, ballpointnya, kalau kita biasa ballpoint 1.000, 5.000 lah. Dia pulpennya bisa 5 juta, 10 juta, jamnya bisa 20 juta, 100 juta. Jadi bukan karena kurangnya penghasilan, tapi karena uangnya tidak dikelola dengan baik. Oh, saya ingat di tetangga, di depan rumah saya tiap hari itu ada menjual daging yang lewat. Daging, ya kita beli seringkali. Kan satu kali saya tanya, Pak, Bapak jual daging keliling begini, kira-kira sebulan hasilnya berapa Pak? Wah, ya tidak tentu Bapak, ya paling ya sekitar 4-5 juta lah bisa dapat. Tapi saudara, walaupun hasilnya 4-5, istrinya 2 saudara. Tapi jangan ditiru loh ya. Nah, uangnya hasilnya cuma 4-5 juta bisa punya istri 2. Ini yang 400 juta sendiri gak cukup sudah. Jadi bukan karena kurangnya hasil, tapi tidak dikelola dengan baik. Makanya saudara, hari-hari ini ketika kita dalam keuangan yang terpuruk, ambil langkah ya. Atau hal-hal yang harus dikepras. Yang biasa makan di luar, yang mungkin sama-sama makan ayamnya. Tapi ketika makan ayam di rumah, ketika makan ayam di warung misalnya, di warung Padang Bulan, maksudnya itu tenda-tenda, sama makan di restoran, ya di makanan misalnya fried chicken yang terkenal, beda. Kalau di warung itu mungkin 10.000 sudah dapat, kalau di sana satu orang bisa 100.000 sudah. Nah kalau itu gaya hidupnya tidak dirubah, ya nggak cukup. Makanya take a step, ya. Ambil langkah. Kalau sudah mewujudkannya, kita harus berani ngepras pengeluaran yang tidak berguna. Yang bisa kita, tidak perlu kita lakukan, jangan dilakukan. Yang kedua, misalnya contoh, ketika saudara katakanlah punya proyek, sudah rasanya dapat
tahu gitu ya, dapat keuntungan yang rasanya sudah, wah ini pasti dapat. Ternyata lepas. Nanti katanya mau dapat, nggak jadi. Mau kontrak, dapat kontrak besar, nggak jadi, gagal. Wah, kalau seperti itu coba introspeksi. Jangan-jangan seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 1-2. Bukan karena Tuhan kurang panjang tangannya untuk menolong, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar, tapi karena dosa dan kejahatan kita. Nah, kalau saudara sadar ya, tentang hal ini, saudara kita menurut, wah ini jangan-jangan saya masih hidup dalam dosa, saya masih punya kejahatan yang harus saya beres, maka take step, bereskan dengan Tuhan. Selesaikan dosa-dosa saudara, jangan berbuat lagi, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara tinggalkan kejahatan yang selama ini saudara kerjakan. Nah, saya percaya ketika kita take a step, ngambil langkah seperti yang dikerjakan oleh janda ini, dia pergi keluar, dia pinjam bejana. Ya. Memang dia katakan tidak terlalu sedikit. Nah, setelah dia ambil langkah, dia mengisi, walaupun kadang-kadang dia berkata ini bagaimana ini. Tapi dia coba melakukan firman Tuhan, dan betul. Akhirnya apa saudara? Ketika bejana yang dipinjam habis, berhentilah minyak itu. Dia take step. Dan setelah bejana sudah terisi minyak itu habis, akhirnya minyaknya berhenti mengalir, dia pergi menghadap kepada Nabi. Dan Nabi berkata, jual minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya. Jadi di sini kita bisa melihat, kalau misalnya janda Nabi itu peminjam, mungkin bukannya 1.000, 2.000 bejana, makin banyak, sisanya tentu makin banyak. Dan demikian juga dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar sehingga akhirnya janda Nabi itu dia bisa merdeka secara finansial, hasil daripada ketaatannya terhadap perintah Nabi, perintah firman Tuhan. Dia bayar hutang-hutangnya, anaknya nggak jadi budak, bahkan dia bisa hidup dari lebihnya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ada 3T yang Tuhan ajarkan hari ini. Kalau saudara sedang terpuruk secara ekonomi yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya, ya dengan adanya pandemi ini, ya dimulai dengan dari Wuhan per Januari sampai hari ini pun belum pulih. Nah saudara, yang pertama, trust your potential, gali potensi yang ada dalam diri saudara. Saya percaya saudara pasti punya satu karunia, talenta, mungkin juga dikatakan potensi, dikali, setelah ketemu kembangkan. Maksimalkan potensi saudara. Ya. Dan yang kedua dikatakan think big, berpikirlah besar, jangan kecil-kecil. Ya, karena kita punya Allah yang besar. Dan yang ketiga, take a step, ambil langkah untuk mewujudkannya. Dan saya percaya ketika kita melakukan 3T yang Tuhan ajarkan pagi hari ini, maka saudara, kalau janda itu dia bisa merdeka secara finansial, maka kita pun akan merdeka secara finansial. Yang setuju katakan amin. Dan yang percaya, mari kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya yakin kita juga akan merdeka secara finansial. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Jadikan kami bukan sebagai pendengar-pendengar, tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak lagi khawatir dengan masa depan kami. Kami tidak lagi takut dengan masa depan kami. Sekalipun situasi yang kami hadapi hari-hari ini, keadaannya tidak sebaik yang kami perkirakan. Dalam keadaan yang buruk, tapi kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Engkau tidak pernah merancangkan masa depan yang buruk buat setiap kami. Tapi masa depan kami sungguh ada, dan harapan kami tidak pernah hilang di dalam Engkau. Dan orang-orang yang berharap kepada Engkau tidak akan pernah dipermalukan. Dan Tuhan mampukan kami melakukan firman-Mu hari ini, supaya kami menggali trust your my potential. Dan yang kedua, kami mau think big, berpikir besar, dan kami mau take step untuk mewujudkannya. Dan kami percaya kalau janda Nabi itu mereka bisa bebas merdeka secara firman. Kami percaya, kami menyembah Allah yang sama, Allah yang tidak pernah berubah kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau janda itu merdeka, kami percaya kami ketika melakukan apa yang Kau ajarkan pagi hari ini, kami juga akan merdeka secara finansial. Tolong kami Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita
Mari kita persiapkan hati kita, arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan Yesus Kristus, angkat tangan kita dan terimalah berkat yang daripadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi kau kuasa dan memberkati engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.